Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13 mau mempresentasikan teori analisis kultivasi dengan anggota saya Maulana Tito Kusuma dan Mas Yusuf Dafa An-Nafi dan ada Mas Bima Setia Ramansyah. Next. Apa itu teori kultivasi? Teori kultivasi adalah salah satu teori efek kumulatif media massa yang memandang hubungan antara terpaan media massa, yaitu televisi terhadap kepercayaan serta sikap khalayak massa tentang dunia sekitarnya. Misalnya, program TV yang banyak memperlihatkan tindakan kekerasan berdasarkan hipotesis teori kultivasi, maka pemirsa kelas berat akan cenderung melihat dunia di sekitarnya sebagai tempat yang penuh dengan tindakan kekerasan. Proposisi utama dari teori kultivasi adalah semakin banyak waktu yang digunakan oleh pemirsa untuk menonton televisi, maka pemirsa akan semakin percaya bahwa kenyataannya sosial di sekitarnya adalah seperti digambarkan oleh televisi. Berikut ada sejarah teori kultivasi. Pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, televisi mencapai puncak popularitasnya yang ditunjukkan dengan banyaknya jumlah khalayak massa yang digunakan media televisi. Keadaan ini menarik minat para peneliti komunikasi. Mereka kemudian melakukan banyak penelitian untuk melihat efek televisi terhadap khalayak massa. Anggapan utama dari teori kultivasi adalah adanya perbedaan di antara dunia nyata yang langsung dialami manusia melalui indranya dan di dunia yang dibentuk secara sosial yang ada di dalam kepala orang itu. Teori kultivasi dikenal pertama kali oleh George Gardner melalui sebuah proyek penelitian yang bernama Cultural Indicators yang dilakukan pada pertengahan tahun 1960-an. Kemudian proyek penelitian ini dimulai dengan mendokumentasikan tindakan kekerasan dan informasi sosial lainnya yang relevan dalam berbagai jenis program televisi, terutama program prime time dan program anak-anak. Ketika proyek ini berjalan, televisi secara berulang-ulang terus menayangkan kekerasan. Peneliti ini ditunjukkan untuk mengetahui bagaimana televisi mempengaruhi sudut pandang pemirsa tentang dunia di sekitarnya. Para ahli berpendapat bahwa televisi memiliki efek jangka panjang yang berlangsung secara sedikit demi sedikit, bertahap, tidak langsung namun kumulatif dan signifikan. Asumsi dasar teori kultivasi. Teori kultivasi pada dasarnya menyatakan bahwa televisi bertanggung jawab dalam membentuk untuk mengkultivasi konsepsi atau cara pandang pemirsa televisi terhadap realitas sosial. Efek masif televisi yang menerapkan khalayak secara terus-menerus secara bertahap membentuk persepsi tentang realitas sosial bagi individu dan budaya secara keseluruhan. Gardner berpendapat bahwa media massa menanamkan sikap-sikap serta nilai-nilai yang telah tersaji dalam suatu budaya melalui komunikasi satu arah, bukan komunikasi dua arah. Media mengelola dan mempropaganda nilai-nilai tersebut
di antara anggota sebuah budaya. Kemudian meningkatnya bersama-sama, ia juga berpendapat bahwa televisi cenderung untuk menanamkan perseptif politik. Media massa, khususnya televisi, memiliki karakteristik media penyiaran yang khusus serta memudahkan televisi dalam menanamkan berbagai sikap dan nilai budaya yaitu audiovisual. Berikutnya akan diteruskan dengan teman saya yaitu Mas Bima Diansyah. Penelitian kultural indikator yang diprakasai oleh Gepner memiliki 5 asumsi dasar yang merupakan respon terhadap asumsi yang dirumuskan oleh kaum positivisme di awal tahun 1970-an. Kelima asumsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikarenakan isi media televisi diproduksi secara massal dan berperan penting dalam budaya Amerika, maka televisi dipandang memiliki pengaruh yang besar dibandingkan dengan bentuk media massa lainnya. Yang kedua, televisi tidak menyebabkan perilaku kekerasan, namun televisi berperan dalam membentuk sikap dan kepercayaan tentang masyarakat dan orang lain. Yang ketiga, televisi menanamkan nilai-nilai serta sikap yang telah ada dalam budaya. Televisi memberikan pelayanan untuk memperkuat status quo, bukan untuk melawannya. Yang keempat, menonton televisi selama lebih dari 4 jam sehari dapat menyebabkan mean-work syndrome. Yang kelima, televisi tidak merefleksikan realitas namun menciptakan realitas alternatif. Proses dalam teori kultivasi. Teori kultivasi menekankan pada sistem makro pengaruh televisi terhadap masyarakat secara keseluruhan. Karenanya, untuk menggambarkan pandangan mereka tentang televisi sebagai sebuah media yang berpengaruh secara budaya. Para peneliti kultivasi bersandar pada 4 tahapan proses, yaitu analisis sistem pesan, membentuk berbagai pertanyaan tentang realitas sosial pemirsa, survei khalayak, dan membandingkan realitas sosial dari pemirsa kelas ringan dengan pemirsa kelas berat. Yang pertama ada analisis sistem pesan. Dalam analisis kultivasi atau teori kultivasi, analisis sistem pean merupakan alat untuk membuat sistematis yang pertama, analisis sistem pesan. Dalam analisis kultivasi atau teori kultivasi, analisis sistem pesan merupakan alat untuk membuat sistematis, reliable, dan kumulatif suatu pengamatan tentang isi pesan televisi. Para peneliti kultivasi mengembangkan sebuah hipotesa tentang apa yang akan orang pikirkan tentang berbagai aspek realitas jika semua yang diketahui mengenai suatu isu atau fenomena merupakan hasil potret televisi. Yang kedua, menyusun pertanyaan-pertanyaan tentang realitas sosial pemirsa. Tahap kedua dalam proses teori kultivasi adalah menyusun berbagai pertanyaan mengenai realitas sosial pemirsa. Yang ketiga, melakukan survei khalayak. Survei ini dilakukan kepada khalayak dengan tujuan untuk
mengetahui atau memahami kehidupan khalayak, termasuk di dalamnya melakukan survei terhadap tingkat konsumsi televisi oleh khalayak. Survei dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang disusun berdasarkan realitas sosial. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian digunakan untuk mengevaluasi karakteristik spesifik dari partisipan. Berbagai item yang diukur antaranya adalah konsumsi televisi, hubungan antara karakteristik kebiasaan menonton televisi dan kondisi sosial, ekonomi, dan pandangan politik para partisipan. Yang keempat, ada perbedaan kultivasi. Tahapan ini digambarkan sebagai jumlah persentase perbedaan tanggapan antara pemirsa ringan dan pemirsa berat. Hal-hal yang diukur adalah jenis kelamin, usia, pendidikan, dan karakteristik lainnya. Hasil dari penelitian tersebut kemudian digambarkan oleh Michael Morgan dan Nancy Signorelli. Mereka menyatakan bahwa berbagai pertanyaan yang disampaikan kepada responden tidak secara khusus menyebut televisi, dan kemudian responden tersebut sumber informasi mereka terlihat tidak relevan. Hal ini menghasilkan hubungan antara jumlah menonton dan kecenderungan untuk memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam terminologi dominan dan fakta repetitif. Nilai-nilai dan ideologi dunia televisi mengurangi kontribusi televisi terhadap konsepsi realitas sosial pemirsa. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yusuf Kaka. Proses kultivasi terjadi dengan dua hal, non-streaming dan resonance. Dalam analisis kultivasi, televisi memberikan kontribusi terhadap penciptaan sebuah kerangka kerja budaya atau pengetahuan dan menetapkan konsep-konsep umum. Kultivasi terjadi dalam dua cara, yaitu mainstreaming dan resonance. Mainstreaming terkait dengan pemirsa kelas berat, simbol-simbol televisi, monopoli, dan mendominasi sumber informasi lain dan ide tentang dunia. Resonans, pemirsa melihat berbagai hal melalui televisi yang hampir senada dengan realitas mereka dalam keseharian. Kelebihan teori kultivasi. Pertama, menyediakan penjelasan yang rinci tentang peran unik televisi. Yang kedua, menerapkan sistem empiris untuk asumsi humanistik yang dimiliki secara luas. Yang ketiga, menerapkan beragam isu-isu secara lebih luas. Yang keempat, menyediakan dasar-dasar perubahan sosial. Kekurangan teori kultivasi. Yang pertama, mengonsumsi homogenitas isi pesan televisi, menekankan pada pemirsa kelas berat televisi. Yang ketiga, sangat sulit diterapkan pada media selain televisi. Sekian yang kelompok kami dapat presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.